Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Android di database helper. Apa sih database helper itu? Jadi ini digunakan untuk mengambil data yang persisten maupun dari cloud. Jadi digunakan untuk mengambil datanya yang sudah ada. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, di main activity-nya kita membuat subclass-nya. Jadi di sini kita extend SQLite Open Helper yang digunakan untuk mengambil dari kelas ini, subclass ini. Terus kita beri nama database-nya. Kita buat public supaya bisa dilihat. Terus tipenya static dan final. Dan ininya string karena nanti berupa kata. Terus database name dan nama database-nya apa ditulis. Kemudian kita membuat nama tabel. Sama. Terus ini diganti table name aja. Kemudian kita kasih nama dari tabelnya apa. Kemudian kita mau ngasih versi dari database yang dibuat ini. Sama, tapi kita rubah di ininya menjadi integer karena dalam versi itu cuma angka aja. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita buat table field-nya dengan public supaya bisa dilihat. Static final string karena ininya berupa kata atau abjad. Kemudian kita kasih nama tabelnya, dan ini nama yang udah yang bisa kelihatan lah, nama dari ininya ada 4 di sini, ID, title, artikel, sama author, pencipta. Setelah ini terbuat, kita buat konstruktornya. Kita buat public, terus main activity-nya namanya database helper. Kita konteks ke konteks, terus kita super konteks yang ini, terus database name supaya bisa ngambil di database ini. Terus ininya vektorinya 0 atau kosong aja. Terus database versi berapa? 1. Kemudian kita SQLite database DB di sini berarti. Kemudian mendapatkan data di tabel database yang ini. Oke. Kemudian kita membuat tabel pertama kali. Caranya public void onCreate. Jadi kita ngebuat SQLite database DB ini database SQLite ngebuat tabelnya artikel tabel yang ini tadi. Kemudian ID tipenya integer, primary key, auto increment, jadi dari tersusun dari kecil ke besar. Terus ditambah title text, article text, author text. Ini bisa juga di sini. Nah, ini title, author, artikel. Oke. Kemudian kita jika ingin merubah database versi menjadi lebih tinggi, kita bisa upgrade yang ini on grid, terus kita bikin on upgrade. Terus kita ke database-nya, yaitu SQLite database integer yang versi lama, versi 1 tadi, integer new version. Terus database drop table jika benar, terus nama table.
terus on create. Terus ketika database version diubah menjadi lebih rendah, hampir sama, ini aja diubah downgrade, terus kita ambil dari ini yang udah upgrade ini. Intinya sama saja. Yang new version ini, kalau yang new version ini akan new versionnya ke tinggi, yang ini new versionnya ke lebih rendah. Terus dan menambah data. Bagaimana cara menambah datanya? Kita public boolean. Boolean ini digunakan buat benar salah. Terus insert data buat bisa masukin string title, string article, string author. Terus di SQL database kita dapatkan dulu supaya kita dapat datanya. This berarti di sini. Terus nilainya berarti ini. Terus dari nilai ini kita tarik lagi, dapatkan lagi. Kita ambil. Terus resultnya berupa panjang, jadi ntar teksnya bisa panjang sesuai dengan isi dari database-nya. Terus jika result sama dengan -1 berarti salah, jika tidak sama dengan -1 berarti benar. Terus metode mengambil datanya kita buat get all data semua, biar semua datanya didapatkan. Kita masuk database-nya, terus kita kasih this, kemudian kembali lagi ke database raw query dan select dari artikel yang sudah kita pilih. Kemudian kita tambahin ID. Kemudian untuk metode merubah data, kita kasih public boolean. Kita update data karena kita akan merubah. Ini tetap string yang udah dibuat tadi. Kita masuk database-nya untuk mendapatkannya. Kemudian kita kasih nilainya. Kemudian kita ambil nilainya, nilai ID kita ambil, title kita ambil, dan seterusnya. Kemudian kita tutup dengan database update, table name, content value ini, terus ID-nya apa, dan string ID ini. Kemudian jika benar kita bisa merubah data. Kemudian cara menghabis data hampir sama. Kita ganti aja delete dan string ID. Kenapa sini integer? Karena sini ID. ID di sini standarnya adalah angka. Kita masuk database-nya, kemudian return database delete. Yang kita delete table name, kita ambil dengan ID-nya biar lebih gampang. Dan string semua ID ini, ID, title, artikel, dan author. Oke, itu database helper. Oke, kali ini kita akan menjelaskan apa itu recycle view. Jadi recycle view ini jika kita melihat-lihat sesuatu, di sini kan artikel. Jika kita ingin melihat artikel lain, kita akan scroll ke atas. Kemudian dia akan melakukan loading tentang artikel yang berada di bawah atau artikel yang baru.
dan akan menghapus artikel yang lama ini menjadi artikel yang baru. Itu menghemat memori dan juga untuk mempersingkat waktu. Jika semua kita tampilkan, memorinya akan penuh. Nah, bagaimana cara membuat receipt view? Yang pertama kita buat di activity listnya recycle Android recycle view. Kemudian kita atur berapa tinggi vertikal, berapa horizontal, kemudian panjang lebarnya, kemudian itemnya apa, dan ID-nya apa. Oke, sesudah itu kita setting di main activity-nya. Di sini kita setting kasih import dulu ke recycle view, dan recycle view ini kita buat linear, dan kita kasih ini private recycle view namanya apa. Yang ini variabel digunakan buat metode-metode nantinya, dan variabel dari database, terus variabel dari artikelnya, artikel yang baru ntar apa. Oke, kemudian kita buat metode onCreate dan super onCreate save intent state, dan juga set content view ngambilnya dari layout activity list, jadi ngambilnya dari sini. Oke, kemudian kita set title-nya list artikel, terus kita panggil recycle view-nya, kita cari dengan ID recycle view list artikel. Kemudian kita panggil database, kita panggil yang baru di sini. Terus kita dapatkan data artikelnya. Kemudian recycle view-nya kita set menjadi ke baru di sini, dan kemudian kita adapter supaya bisa tersambung. Nah, untuk mendapatkan data dari artikel, kita panggil database-nya, kita dapatkan semua datanya. Nah, jika kursor diarahkan ke selanjutnya, maka dia akan memunculkan artikel baru berupa ID, title, author, dan artikelnya. Dan artikel itu kita masukkan, kita add, kita tambahkan. Oke, jadi recycle view itu sama aja seperti nah, kita buka contoh, kita buka YouTube. Nah, ini dia loading ya. Nah, loading, bawahnya lagi ada. Nah, kurang lebih recycle view akan seperti ini. Jadi dia akan merecycle view-nya terus-menerus sampai di semua database pun juga bisa, tergantung nanti dibatasin atau tidak, atau jumlahnya data di database sebanyak apa. Nah, seperti ini recycle view. Nah, ini tetap ada. Nah, yang sebelumnya belum ada. Nah, ini juga. Nah, oke. Jadi mekanismenya dia akan meloading. Sama seperti coba kita. Nah,
sebenarnya recycle view ya, tapi saya akan menggambarkan yang bukan recycle view. Nah, umpama kita mencari data Android dan paling mentok sampai sini aja, umpama datanya paling mentok sampai sini. Nah, kalau kita cari datanya semua keluar, maka itu bukan recycle view. Recycle view yang berarti umpama kita cari Android, datanya itu ada banyak. Nah ini belum kelar, jadi dia akan merecycle view selanjutnya, karena kita yang cari di pertama tidak ada, kita bisa mencari di semua data karena datanya yang terlalu banyak. Oke, itulah sistematika dari recycle view. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan helper di button. Jadi bagaimana itu helper di button? Kita bisa update di database dengan button. Seperti kita mengisi sebuah data diri, terus kita update, kemudian data diri kita masuk ke database dan bisa ditampilkan atau bisa dipanggil. Yang pertama kita kasih atribut, yang pertama database udah pasti, kemudian tipe ID text yang mau dimasukkan apa, yang di sini title, author, sama artikel. Kemudian kita kasih method uncreate save instance state, jadi untuk menyimpan di activity create. Nah ini activity create. Nah di sini. Nah ini button buat helper. Kemudian nah kita set titlenya kita buat seperti apa, terus kita panggil database dan kita masukkan database baru di sini. Kemudian kita cari title dengan ID, author ataupun artikel dengan ID. Kemudian kita tambahkan public void, method voidnya di klik post. Klik post berarti di sini. Oke. Kemudian kita panggil, kalau kita klik, kita bisa panggil dengan string ya, karena title, author, artikel itu berupa string. Terus kita panggil ininya apa namanya, atribut, terus kita dapatkan teksnya menjadi string semuanya. Terus jika ininya sama, title, author, artikelnya sama atau kosong, maka dia akan memunculkan mohon isi secara lengkap. Jadi jika di sini nanti tidak diisi, ketika diklik post, mereka akan mengeluarkan berupa bulatan kecil yang berisi mohon isi data secara lengkap. Dan tus ini panjangnya tidak terlalu panjang, pendek, dan kita tampilkan. Kemudian jika salah, berarti data terisi, maka akan masuk insert, data akan terinput ke database dengan title, author, dan artikelnya berupa string. Jika insert titlenya kosong, jadi jika pertama diisi terus kosong, berarti artikel berhasil ditambahkan, akan keluar tuh seperti ini.
Berarti artikel, title, dan author yang udah diisi di sini berhasil ditambahkan ke database. Jika salah, maka akan keluar terus artikel gagal ditambahkan karena tulisannya masih di sini. Oke, dan di main activity-nya kita kasih klik list. Jadi setelah diklik, kita bisa ke activity selanjutnya. Terserah kita mau intent kemana. Oke. Dan jangan lupa kita juga ada list adapter yang digunakan untuk menyambung. Seperti namanya, adapter digunakan untuk menyambung. Nah, di sini menyambung antara recycle view dan on-click listener ini digunakan ketika kita mengkliknya yang tadi, supaya kita bisa menambahkan ke database. Nah, ini juga ada on-click, kemudian setelah diklik dia intent ke detail